Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Sinantika dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem imunitas pada manusia. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Tubuh memiliki rangkaian sistem pertahanan terhadap benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia atau disebut dengan patogen. Ada lapisan pertahanan pertama, yaitu berupa lapisan pertahanan fisik atau mekanik, yang meliputi kornea mata dan membran mukosa yang melapisi saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Lalu ada pertahanan biologis yang berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit, membran mukosa, usus besar, dan saluran vagina. Yang terakhir ada pertahanan kimiawi berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya air mata, sebum, mukus pada saluran pencernaan dan pernafasan, saliva keringat, dan sekret dari vagina. Ada pula lapisan pertahanan kedua yang mencegah serangan patogen lebih lanjut, yaitu yang pertama ada sel killer yang berfungsi melestarikan dan membunuh sel-sel kanker dan sel tubuh terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan dengan cara melepaskan senyawa perforin. Yang kedua ada sel fagosit yang dapat menghancurkan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada protein antimikroba yang terdiri atas interferon atau protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi untuk melindungi bagian sel lain di sekitarnya. Lalu terdiri juga dari protein komplementer yang merupakan sekumpulan protein bersirkulasi di darah dalam keadaan tidak aktif. Yang terakhir adalah lapisan pertahanan ketiga. Lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit. Limfosit menghasilkan zat yang dapat mengenal dan mengajukan mikroba dan zat asing. Limfosit memiliki ingatan imunologi sehingga mempercepat penghancuran mikroba dan zat asing. Oleh karena itu, limfosit dianggap sebagai sistem pertahanan utama pada tubuh. Tahukah kalian jika benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh disebut antigen? Adanya antigen ini akan direspon oleh tubuh. Respon imun adalah respon yang ditimbulkan oleh sel-sel dan molekul yang menyusun sistem imunitas ketika berhadapan dengan substansi asing atau antigen. Respon tubuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada respon imunospesifik, yaitu respon yang bersifat umum, tidak membedakan zat asing yang diserang. Inflamasi atau pembengkakan jaringan merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan jaringan, baik dalam respon terhadap luka, gigitan serangga, maupun cedera akibat pukulan keras. Proses fagositosis meliputi sel darah putih menelan patogen, membawanya ke dalam vakuola yang ada di sitoplasma sel tersebut, lalu mencernanya dengan enzim lytic. Yang kedua ada respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon yang bersifat khusus sesuai jenis antigen yang masuk ke dalam tubuh. Bentuk respon ini adalah tubuh menghasilkan antibodi. Komponen sistem imunitas. Yang pertama, komponen imunitas tingkat sel, terdiri dari trombosit, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan makrofag. Yang kedua adalah komponen imunitas tingkat molekul. Antibodi adalah sejenis protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh melalui proses kekebalan ini dinamakan singkat yang berfungsi meningkatkan diri pada antigen untuk mengkonfirmasikan kepada sel-sel imunitas lainnya mengenai keberadaan antigen saat guna memulai reaksi penghancuran zat-zat asing. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin adalah suatu substansi yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan. Kekebalan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respon imun utama. Kekebalan aktif melalui dua cara, yaitu kekebalan aktif secara alami, misalnya saat kita sedang sakit, dan kekebalan aktif secara buatan, misalnya dengan menggunakan vaksin. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh dari luar, baik secara alami ataupun secara buatan. Kekebalan pasif alami contohnya bayi yang baru lahir mendapatkan kekebalan pasif alami dari ibunya yang
mengandung melalui plasenta. Setelahnya, bayi tersebut akan mendapatkan kekebalan pasif melalui ASI eksklusif yang diberikan ibunya. Lalu kekebalan pasif buatan contohnya seperti pemberian serum anti bisa ular pada orang yang dipatuk ular berbisa. Yang terakhir ada gangguan dan kelainan pada sistem imunitas. Kelainan sistem imunitas dapat berakibat gangguan ringan hingga berat. Beberapa contoh gangguan dan kelainan pada sistem imunitas seperti imunodefensi, yaitu suatu keadaan di mana sistem kekebalan sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi yang berbahaya. Lalu ada hipersensitivitas atau alergi yang merupakan respon berlebihan terhadap antigen tertentu. Selanjutnya ada isoimunitas yang merupakan suatu keadaan di mana tubuh mendapat kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Hal ini dapat muncul akibat transfusi darah atau bahkan mungkin menerima cangkok organ dari orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.